Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap gunakan protokol kesehatan. Tetap semangat belajar, tetap aktif. Selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, sebelum memulai materi hari ini, jangan lupa berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Semoga materi sebelumnya kalian masih ingat ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang penggolongan jenis tari. Mungkin ada yang sudah tahu atau sudah pernah belajar sebelumnya ya. Tapi kali ini saya akan bahas kembali. Semoga ini bisa membantu mengingatkan kepada kalian tentang materi penggolongan jenis-jenis tari. Nah, langsung aja kita mulai materi hari ini. Sebelum pembahasan, kita akan membagi penggolongan tari menjadi 5 golongan. Berdasarkan apa saja? Yuk kita cek di slide. Tadi sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa penggolongan tari itu ada 5 macam. Yang pertama, tari itu berdasarkan gerak yang dihasilkan. Kemudian yang kedua berdasarkan isi dan tema. Yang ketiga berdasarkan perkembangan zaman. Yang keempat berdasarkan perkembangan di masyarakat. Yang kelima itu berdasarkan koreografinya. Kita langsung ke materi yang pertama dulu. Yang pertama, tari digolongkan berdasarkan gerak yang dihasilkan. Nah, di sini dia digolongkan lagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut dengan tari representatif. Ada juga yang menyebutkan dengan tari representasional. Nah, tari representatif ini dia merupakan tari yang dilakukan menggambarkan sesuatu dengan jelas. Misalnya seperti tari tani, tari nelayan, dan sebagainya. Contohnya misalnya seperti tari tani ini, tarian ini disajikan dengan menghadirkan gerak-gerak yang hubungannya dengan aktivitas petani sehari-hari, misalnya seperti di sawah atau di kebun. Jadi dalam tarian ini, golongan tari representatif ini dia menyajikan geraknya, gerak-gerak yang nyata sesuai dengan apa yang dilakukan oleh petani. Misalnya gerakan mencangkul. Gerakan mencangkul itu dihadirkan ke dalam tarian dalam bentuk nyata. Atau misalnya tari nelayan. Nah, tari nelayan misalnya menghadirkan gerakan nelayan sedang menjala. Gerakan menjala itu dihadirkan secara nyata di dalam sebuah tarian. Nah, ciri-ciri ini itu biasanya sering kita temui di dalam golongan tari representatif ini. Itu ya. Kemudian golongan yang kedua adalah tari non-representatif. Tari non-representatif ini merupakan tari yang dilakukan dengan menggambarkan sesuatu secara simbolis. Nah, biasanya disajikan dengan gerak-gerak yang penuh makna. Jadi, gerakan yang dihadirkan di situ tidak semata-mata bergerak, tetapi ada makna tersembunyi atau makna tersirat yang ingin disampaikan kepada penonton. Misalnya saja seperti tari topeng Panji misalnya. Tari topeng Panji ini dia memiliki makna atau ada pesan yang ingin disampaikan tentang kesucian, ketulusan. Nah, pesan-pesan seperti itu yang ingin disampaikan secara simbolis dalam gerak tarinya kepada si penonton. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penggolongan tari berdasarkan isi temanya. Berdasarkan isi dan temanya. Di sini kita juga menggolongkan sebenarnya ada banyak, tapi ada 4 poin di sini yang mungkin bisa menjadi contoh buat kalian
Karena di luar sana atau di luar contoh yang Bapak sajikan ini, ada banyak contoh tema yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam penggolongan ini. Tapi ada 4 poin di sini yang bisa menjadi contoh buat kalian. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Yang pertama ini berkaitan tentang tema kepahlawanan. Tema kepahlawanan ini sangat sering dipakai karena tema ini biasanya berhubungan dengan sifat-sifat ksatria, sifat-sifat pejuang. Dia biasanya menghadirkan tentang cerita pahlawan dan lain-lain ya. Nah, contoh misalnya tarian ini bercerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Atau misalnya dalam cerita rakyat Betawi misalnya ada yang namanya Jampang. Nah, si Jampang ini misalnya berjuang melawan penjajah. Itu diceritakan di dalam sebuah tari yang temanya adalah tentang kepahlawanan. Kemudian yang nomor 2, poin ini tentang tema percintaan. Mungkin ini sudah sangat familiar atau tidak asing lagi ya bagi kita semua, bahwa tema ini biasanya berhubungan dengan cerita asmara atau tentang keromantisan sepasang kekasih atau tentang suami istri. Contohnya misalnya adalah cerita Rama dan Sinta pada cerita Ramayana. Nah, bagaimana ketulusan seorang Sinta, bagaimana perjuangan seorang Rama memperjuangkan istrinya dari genggaman Rahwana. Nah, itu adalah contoh cerita-cerita yang bisa diceritakan tentang percintaan di dalam sebuah tari. Kemudian poin yang ketiga itu adalah tema tentang kehidupan. Nah, berbicara masalah tentang kehidupan, otomatis ada banyak hal dan tema ini tentunya sangat luas. Jadi tema ini biasanya bercerita tentang segala macam aktivitas hidup, bisa bercerita tentang permasalahan hidup yang sedang dialami oleh seseorang, bisa juga sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi yang kita hadapi. Contoh misalnya saja tahun ini Bapak bikin sebuah tarian yang berceritakan tentang keprihatinan Bapak terhadap kondisi saat ini. Contohnya apa? Misalnya tentang tari yang bercerita tentang penderitaan masyarakat. Penderitaan seperti apa? Misalnya masyarakat yang terdampak kondisi COVID-19 misalnya. Nah, misalnya masyarakat itu kesusahan mencari nafkah misalnya, atau misalnya lagi seperti kalian yang kesulitan belajar secara daring misalnya. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi tentang kehidupan. Intinya inspirasi ceritanya itu bisa diambil dari apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, di poin keempat tentang keprajuritan. Nah, tema tentang keprajuritan ini biasanya bercerita tentang kegagahan prajurit yang dimiliki kerajaan, keberanian prajuritnya saat berperang dan sebagainya. Nah, yang kelima di sini Bapak tuliskan tema yang lainnya. Artinya di luar dari 4 tema yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada banyak tema lain yang bisa masuk di dalam golongan ini. Tapi 4 poin tadi bisa menjadikan contoh buat kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penggolongan tari berdasarkan perkembangan zamannya. Nah, berdasarkan perkembangan zaman ini ada 4 poin. Jadi yang pertama, tari digolongkan berdasarkan zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini dia dimulai sejak permulaan peradaban manusia sampai dengan abad ke-5. Nah, cirinya apa aja? Cirinya yang pertama,
dia mengedepankan gerak imitatif dan gerak mimitif. Apa itu mimitif dan imitatif? Nah, gerak mimitif itu adalah gerak yang menirukan gerak-gerak dari manusia itu sendiri. Tapi apa itu gerak imitatif? Imitatif sendiri dia adalah gerak yang menirukan gerak dari alam atau dari hewan. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara imitatif dan mimitif. Kalau mimitif itu adalah peniruan dari manusia itu sendiri, sedangkan gerak imitatif adalah peniruan dari alam maupun hewan. Contohnya seperti apa? Misalnya gerak mimitif. Contohnya misalnya gerak berlari misalnya, atau gerakan mencangkul, atau gerakan melempar jala misalnya. Itu adalah gerak-gerak mimitif, yaitu gerakan yang ditiru dari aktivitas atau kehidupan manusia. Contoh dari gerakan imitatif yaitu misalnya seperti meniru gerakan kijang melompat misalnya. Seperti apa gerakan kijang melompat? Mungkin kalian bisa imajinasikan sendiri ya. Atau misalnya menirukan ketika kodok melompat misalnya. Nah, kalian bisa menirukan itu. Bisa mengimajinasikan bagaimana kodok melompat. Nah, seperti itu gerak yang ditirukan pada masa zaman prasejarah ini. Jadi di zaman prasejarah ini ada banyak peniruan-peniruan, baik itu dari manusia maupun dari alam lingkungan sekitar. Poin yang kedua yaitu tari ini, di zaman ini tarian bersifat ritual. Tarian dilakukan dengan maksud sebagai bagian daripada pemujaan atau kegiatan berdoa. Nah, jadi ketika mereka melakukan sebuah pemujaan atau mereka misalnya berdoa, mereka akan menghadirkan tarian tersebut. Baik itu mereka akan melakukan kegiatan ataupun ketika mereka selesai melakukan sebuah kegiatan. Misalnya saja ketika mereka ingin berburu, mereka mencoba berdoa tapi dengan kegiatan menari, dengan diselipkan kegiatan menari tadi. Kemudian poin yang ketiga, cirinya adalah bentuk-bentuk tari yang sederhana. Nah, bentuk-bentuk yang sederhana itu seperti apa? Contoh, segala gerak, musik, dan unsur pendukung tari itu disajikan secara sederhana. Dari geraknya misalnya, geraknya itu berupa hentakan-hentakan kaki misalnya, atau tepukan tangan, atau misalnya menepuk anggota badan, menepuk dada dan sebagainya. Kemudian musiknya juga dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya dari tepukan tangan akan ada keluar suara tepukan tangan. Kemudian dari teriakan, nah itu adalah contoh musik-musik yang dihasilkan untuk mengiringi tari pada zaman prasejarah. Terus untuk pengiring juga bisa berupa nyanyian atau mantra, atau benda-benda di sekitar mereka. Misalnya ada batu yang bisa ditepukkan kemudian mengeluarkan suara, atau ada batang kayu yang dipukul bisa bersuara. Nah, itu akan dijadikan musik pengiringnya. Kemudian masuk ke poin 2, masuk ke zaman purba. Zaman purba sendiri ini kategorinya ada sekitar abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Nah, ciri-cirinya cukup banyak ya, karena di sini sudah mulai cukup perkembangan tari sudah mulai cukup baik. Jadi yang pertama cirinya, masuknya pengaruh India di sajian tari tersebut. Jadi pada saat pengaruh India itu masuk, tari itu biasanya digunakan sebagai media atau bagian daripada penyembahan para dewa. Kemudian yang kedua, memperhatikan unsur keindahan dari segala aspek. Jadi dalam sebuah tari yang diperhatikan keindahannya tidak hanya gerak saja, tetapi
nanti juga akan meliputi riasannya, busananya, musik pengiringnya, dan unsur-unsur lainnya yang berhubungan dengan tari. Jadi pada zaman ini semua aspek diperhatikan dengan baik dan dikemas secara estetik untuk menunjukkan keindahan tadi. Kemudian selanjutnya di zaman purba ini pusat berkeseniannya adalah di kuil atau candi. Karena apa? Karena kembali ke topik yang pertama tadi, bahwa setiap kegiatan berkesenian itu dilakukan untuk menyembah para dewa. Nah, penyembahan para dewa ini berhubungan dengan doa, sehingga kegiatan itu dipusatkan di kuil atau candi. Kemudian yang keempat, ada banyak cabang-cabang seni lain yang juga ikut hadir di zaman ini, karena dia sebagai pendukung tari tersebut. Jadi di zaman purba ada banyak cabang seni lain. Misalnya ada seni rupa, ada seni tentang ketatabusanaan, misalnya menghias pakaian, atau misalnya membuat perhiasan untuk tarinya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, raja sebagai maisenas. Apa itu maisenas? Maisenas itu adalah orang yang memfasilitasi atau fasilitator ya disebutnya. Orang yang memfasilitasi segala aktivitas. Jadi karena pada saat itu segala aspek pemerintahan dan segala aspek kehidupan itu adalah di bawah naungan raja, maka segala kegiatan juga difasilitasi oleh raja. Maka dari itu kesenian adalah salah satu aspek yang diperhatikan langsung oleh raja. Nah, jadi raja akan memfasilitasi segala aktivitas dalam tari, dalam kegiatan kesenian, yaitu tari tersebut. Yang ketiga, zaman Madya. Zaman Madya ini ada sekitar abad ke-15 sampai abad ke-19. Cirinya yang pertama yaitu kegiatan kesenian dipusatkan di istana. Nah, jadi berbeda dengan zaman purba. Kalau zaman purba kegiatan kesenian ada di candi atau kuil. Sekarang di zaman Madya kegiatan kesenian berpindah ke istana. Kemudian yang kedua, cirinya di zaman Madya ini olahan atau gerak artistik mencapai puncaknya karena raja memiliki para ahli di bidangnya. Jadi raja memiliki ahli-ahli di segala aspek. Jadi raja punya ahli, salah satunya di bidang tari. Nah, jadi di bidang tari tersebut ada orang yang khusus berkarya membuat tari, memperhatikan tari, sehingga apa yang dibuat itu benar-benar sudah baku, sudah diperhatikan dan terencana dengan baik. Nanti akan kita bahas di poin berikutnya. Kemudian yang ketiga, memiliki standar. Jadi ada pola-pola baku atau khusus yang sudah ditentukan. Misalnya seseorang yang statusnya misalnya status setara dengan menteri, dia harus bergerak setinggi apa, selebar apa, sejauh apa. Jadi ada pola-pola khusus dalam bergerak dan diperuntukkan untuk orang tertentu. Jadi tidak semua gerakan, tidak semua tarian bisa ditarikan oleh orang-orang. Jadi ada batasan-batasan dalam melakukan karena sudah ada standarnya sendiri. Kemudian yang keempat, setiap tari bersifat religius. Nah, jadi selain tarian itu dibuat di istana tadi, dia ada tujuan tersendiri. Misalnya sebagai bentuk rasa syukur lalu disajikan sebuah tarian. Tetapi
tarian juga dihadirkan secara dengan sifat sekuler. Kemudian yang kelima, adanya pembeda. Jadi di zaman Madia ini ada pembeda antara tari rakyat dengan tari istana. Jadi ketika di istana ada para ahli yang membuat tarian atau misalnya membuat musik dan sebagainya, maka di rakyat juga begitu, ada orang-orang yang berkesenian, tetapi standarnya tentu berbeda dengan standar yang ada di istana tadi. Nanti akan kita bahas juga di penggolongan berikutnya. Kemudian poin yang nomor 4, zaman baru atau zaman modern. Zaman baru atau zaman modern ini ada sekitar abad ke-19 sampai dengan saat ini. Ciri yang pertama, diperuntukkan bagi hiburan dan dipertontonkan. Kemudian ciri yang kedua, kebebasan menjadi ciri utama. Jadi sekarang ada banyak seniman-seniman yang sudah mengedepankan kekuatan karyanya ya secara mandiri, yang mengangkat kebudayaan daerahnya masing-masing, sehingga dengan ciri kebebasan tadi, kebebasan berekspresi, sehingga para seniman sudah mulai bebas membuat tarian dan berkreasi sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, dikelola lembaga formal dan organisasi profesional. Jadi ada banyak lembaga-lembaga formal yang sekarang sudah mulai peduli dengan kesenian, misalnya saja dinas kesenian atau misalnya dinas kebudayaan. Nah, lembaga-lembaga seperti itu sekarang sudah memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan khususnya di bidang tari di daerah masing-masing, sehingga perkembangan tari saat ini sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat, semua jenis tari mendapatkan perhatian. Nah, karena sekarang eranya sudah era kebebasan, semua orang sudah bebas berekspresi, semua orang bebas memilih. Semua cabang seni, mulai dari tari primitif, tari rakyat, tari klasik, sampai dengan kreasi baru, semuanya diperhatikan oleh masyarakat. Karena kebebasan memilih tadi, sehingga tarian-tarian yang banyak macamnya tadi bisa terperhatikan secara luas oleh masyarakat. Nah, itu dulu pembahasan untuk kita hari ini tentang materi penggolongan jenis tari. Jadi hari ini kita membahas 2 penggolongan jenis tari, dan insya Allah di pertemuan materi berikutnya akan kita bahas 3 poin selanjutnya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang penggolongan tari berdasarkan gerak yang dihasilkan, dan penggolongan tari berdasarkan isi dan temanya. Kemudian penggolongan tari berdasarkan perkembangannya di masyarakat. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Semoga dengan ada pertanyaan nanti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian selama mendengarkan materi dari Bapak ya. Untuk penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini. Bila ada salah dan hilap, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.